Terus Pak Harto dari Kasunanan Surakarta Hadinirat, Ibu Tin Soeharto itu dari Mangkunegoro. Begitu Bu Tin nggak ada, Pak Harto langsung kolab, ya kan? Jadi memang kekuatannya ada di perempuannya atau ibu pertiwinya, ibaratnya gitu. Terus Pak SBY dari Kasunanan, Ibu Ani dari Mangkunegoro. Kekuatannya di Ibu Ani. Terus Pak Jokowi, sebenarnya Pak Jokowi ini masih kuat walaupun sudah tidak menjadi presiden, tapi dia masih ada dominan gitu. Ada pengaruhnya. Pengaruh. Nah, Pak Jokowi dari Kasunanan, Bu Riana dari Mangkunegoro. Jadi yang memangku Wahyu ke Prabon itu hanya dua. Makanya dibilang Mangkunegoro. Mangkunegoro sama Kasunanan. Kasunanan. Terus kan kalau menilik dari Mataram itu kan pecahnya kan tidak hanya dua. Iya. Kan ada empat. Ada Kesultanan tapi yang mendapat Jogja dan ada Pakualaman juga. Karena Mangkunegoro ini sebenarnya mewakili Kasultanan. Lah dulu kejadian, ini saya rentetkan sampai ke Singasari ya. Boleh. Ya. Wahyu RI dipegang Mangkunegoro sama Kasunanan. Gitu. Iya. Dari perempuan, pihak perempuan dan laki-lakinya. Hingga RI ini kan dipegang oleh Mangkunegoro sama Kasunanan. Lah, dulu ini saya kembalikan zaman era Mojopahit. Nah, Mojopahit itu dulu runtuhnya kan 1527 Masehi atau 1449 Saka. Lah, itu runtuhnya diakibatkan karena pengaruh dari kerajaan Demak. Jadi Nusantara ini ada dua kerajaan, Barat dan Timur, yang runtuhnya di era yang sama, yaitu Pajajaran dan Majapahit. Lah, Pajajaran dan Majapahit ini semuanya dijatuhkan oleh kerajaan Islam. Majapahit diruntuhkan oleh keturunannya sendiri. Pajajaran diruntuhkan oleh keturunan sendiri dari kerajaan Cirebon. Nah, sedangkan Majapahit diruntuhkan oleh keturunan sendiri dari kerajaan Demak. Ya. Iya kan? Di abad yang sama, di abad 15 Masehi. Nah, awalnya ini berkaitan dengan kedatangan ajaran Islam ke tanah Jawa. Lah, waktu itu sebenarnya Eyang Bri Kertabumi Brawijaya V itu sudah mewariskan tahtanya untuk meneruskan sebagai Raja Majapahit itu adalah Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Itu sudah akan diturunkan kepada Wahyu, itu diturunkan kepada Bondan Kejawen sebagai penerus Brawijaya V atau Kertabumi. Ini nanti terhubung sampai ke RI. Semua itu ada rentetannya. Nusantara ini negara kadewatan, pulau kadewatan, semua akan berkaitan dengan hal yang sifatnya sakral. Nah, awalnya Jinbun atau Raden Patah itu dipengaruhi oleh para wali. Saya mengatakan ini saya ngobrol langsung dengan beliau, Bri Kertabumi. Nah, jadi banyak sejarah yang mungkin dibelokkan. Nah, ceritanya begini. Raden Patah itu dipengaruhi oleh wali. Nah,
Dengan siasat, dengan tendensi untuk penyebaran agama ini, salah satu kelemahan utama adalah melemahkan rajanya atau ratunya. Sama halnya kita bermain catur, yang kita incar apa? Rajanya kan. Kalau rajanya sudah lemah, semuanya akan lemah. Nah, mereka mencari kelemahan rajanya dan meneliti atau menganalisa bagaimana sifat dari yang beri Kertabumi itu. Yang beri Kertabumi itu orangnya welas asih, enggak tegaan, apalagi sama anak. Nah gitu. Terus ini nanti rentetannya sampai tahun 2027 ini, titik temunya dari penjelasan ini. Nanti saya tempuhkan sampai tahun 2027 ini. Nah, yang Brawijaya ini karena mempunyai sifat yang welas asihnya tinggi. Lah, sedangkan Raden Patah ini dipengaruhi oleh para sunan agar sunan ini bisa mudah untuk melakukan penyebaran. Sebenarnya niatnya untuk menguasai tanah Jawa, karena di negeri sana itu serba tidak punya apa-apa, padang gurun, sedangkan di Jawa ini berkelimpahan sumber daya alamnya, ya kan. Nah, ini bukan kok ngelak-ngelak agama lain, tapi menceritakan sejarah gitu. Sesuai dengan sumbernya, mendengar dari sumbernya beliaunya langsung. Nah, terus Demak dipengaruhi Raden Patah dipengaruhi sama Wali. Kalau kerajaan Majapahit tidak segera kamu rebut, tahta kerajaan akan diberikan pada adik tirimu, yaitu Lembu Peteng atau Bondan Kejawen. Nah, akhirnya timbullah hawa nafsu dari Raden Patah. Nah, akhirnya timbul keinginan itu untuk menjatuhkan ayahnya sendiri, merebut kekuasaan dari ayahnya. Dia tahu bagaimana sifat ayahnya. Padahal Raden Patah itu minta diberikan kadipaten. Dulu kan kerajaan-kerajaan di bawahnya Majapahit itu kan semuanya adipati. Kayak kadipaten Blambangan, Ponorogo, ya gitu kan. Sifatnya seperti kabupaten kalau iya, sekarang. Kayak Ngawi itu Kertonegoro. Nah, Demak. Nah, itu dikarenakan Beri Kertabumi ini adalah jiwa yang berwibawa dan welas asih, bijaksana. Ini bilang ngomong sama Raden Patah, wis ngene nggir, daripada aku rame karo anakku dewi, nek kue pengen kerajaan Majapahit nggunem, aku tak lunga saka kene, aku pergi dari kerajaan sini. Ceritanya begitu. Karena tidak akan mungkin kekuatan Demak itu bisa mengalahkan kerajaan Majapahit yang sebesar itu. Iya. Logikanya seperti itu. Jadi kalau Demak bisa mengalahkan Majapahit itu impossible. Karena Majapahit itu kerajaan yang sangat besar di Nusantara, paling besar di Nusantara. Bahkan Pajajaran pun tidak bisa mengalahkan. Apalagi Demak. Logikanya seperti itu. Ya kan? Berarti ayahnya ini secara sukarela menyerahkan kepada anaknya ini, biar tidak terjadi pertumpahan darah. Karena Eyang Brawijaya itu orang Linuwe, ngerti sadurunge winarah, besok kedepannya akan terjadi apa sudah tahu. Dia juga sudah tahu, memahami tentang titi mongso. Wis wancine Majapahit iki runtuh di tahun 1449 Saka. 1449, satu simbol pintu 44 itu bentuk gerbang Majapahit 9 itu
kejayaan. Artinya karena 4 di depannya 9, maka artinya pintu penutupan gerbang kejayaan Majapahit. Nah, itu kan 1449 itu kan dijumlah 18, 189. Nah, kemudian kan ada istilah perjanjian Eyang Sabdo Palon Noyo Ginggung. Nah, sebenarnya Eyang Sabdo Palon itu bukan sosok nyata tapi gaib. Sifat Gusti itu sendiri yang sudah manunggal dalam jiwanya Eyang Bri Kertabumi. Jadi istilah Eyang Sabdo Palon pisah dengan Eyang Kertabumi itu juga pemelesetan sejarah. Jadi kata jiwanya yang Brawijaya itu ada yang Sabdo Palon. Lah, yang Brawijaya itu mengungkapkan jiwanya. Besok titi wangsane 500 tahun sekor runtuhe Majapahit. Jawa bakal bali Jawane. 500 tahun dari runtuhnya Majapahit, sirna kertaning bumi. Iya. Hilang sirna kertaning bumi. Ya. Itu bukan kok Brawijaya perang antara perang batin dengan perang pikiran. Di dalam batinnya ada yang Sabdo Palon, di dalam pikiran ada anaknya. Semuanya itu siloka. Dan yang Sabdo Palon secara astral ada, tapi sudah manunggal dalam jiwa yang Sabdo Palon. Makanya orang yang Semar atau Sabdo Palon itu sosok yang menjadi penggambaran Tuhan itu sendiri. Nah, makanya antara hati dengan pikiran itu berantem, bentrok. Iki demi anak, iki demi negara, Jawa, kan gitu. Lah akhirnya Eyang Kertabumi meninggalkan kerajaan dan akhirnya kekuasaan Majapahit dikuasai oleh Raden Patih atau Jinbul. Nah, dikarenakan wahyu tetap wahyu. Pada akhirnya Bondan Kejawen itu dimung sama Eyang namanya apa jenenge lali sampean? Joko Tarub. Nah, Joko Tarub itu punya anak perempuan yang namanya Nawangsih dari istri Nawang Wulan. Nawang Wulan, ya. Nah, akhirnya dijodohkan antara Bondan Kejawen dengan Nawangsih. Nawangsih, ya. Lu dahulu itu memang leluhur kita itu memang luar biasa kesaktiannya hingga manusia itu bisa berhubungan dengan gaib. Bidadari. Nah, akhirnya Bri Kertabumi besangan sama Nawang Wulan, Joko Tarub.